Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji kehadiran Allah Ta'ala yang telah memberikan kita sahabat dan waras pikiran sehingga dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan oleh para dosen kepada mahasiswanya. Saya Zulkifli, Prodi Agribisnis Unit A, Angkatan 18, ingin menjelaskan masalah company profil dan keuangan. Pengertian company profil adalah deskripsi ringkas suatu perusahaan yang mencerminkan kualitas serta fokus kerja dari satu perusahaan. Biasanya company profil dibutuhkan saat kamu akan mengajukan penawaran atau investasi kepada calon pembeli, investor maupun kerjasama dengan mitra strategis bisnis. Poinnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya informasi dasar bisnis, meliputi nama legal bisnis serta identitas perusahaan, baik itu yang berlabel nantinya FCF ataupun PT, perseorangan dan lain-lainnya. Yang kedua, tanggal berdirinya perusahaan. Yang ketiga, alamat kantor. Yang keempat yaitu nomor telepon. Yang kelima yaitu alamat website atau URL. Yang keenam itu alamat email. Yang ketujuh itu opsional akun media sosial. Dan jika hal tersebut bisa jadi berubah dengan berpindahnya waktu, maka hal yang harus dicantumkan pula dalam company profil yaitu pencapaian perusahaan, meliputi yang pertama penghargaan yang pernah diperoleh oleh perusahaan tersebut. Yang kedua itu testimoni dari klien ataupun mitra strategis, biasanya yang diperoleh dari pihak kawannya ataupun dari pihak investornya. Yang ketiga itu pengakuan dan peliputan dari media massa, baik itu media cetak, media elektronik, dan media televisi. Yang terakhir yaitu opsional, artinya angka penjualan, kondisi keuangan. Adanya profil perusahaan meliputi latar belakang serta visi dan misi, ataupun sering disebut adalah drive, yaitu mimpi daripada sebuah perusahaan tersebut. Bagaimana dia akan berapa tahun ke depan maunya perusahaan ini kayak mana, seperti apa. Yang kedua, adanya deskripsi produk atau layanan yang harus ditawarkan. Berarti dalam perusahaan tersebut apa sih produk yang bisa ditawarkan kepada perusahaan lainnya ataupun kepada investor yang akan menanam saham kepada dirinya. Makanya dalam hal tersebut harus dicantumkan ini produk apa kelebihannya. Selanjutnya yang ketiga itu sejarah bisnis, ekspansi dan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Berarti di sini harus dicantumkan bahwa sejarahnya, bagaimana berdirinya dan bagaimana dia tersebut berkiprah dalam hal prestasinya. Maka dalam hal tersebut harus dicantumkan beberapa hal yang memuat tentang sejarah bisnis tersebut. Yang keempat, adanya kebijakan perusahaan terkait kesehatan, keamanan, dan kelestarian alam. Berarti di sini harus dicantumkan tentang karyawan, bagaimana kalau karyawan tersebut sakit, apakah diliburkan, ataupun karyawan tersebut setelah pensiunnya apakah ada jatah pensiun, jaminan kesehatan sampai lansia. Profil perusahaan juga harus dicantum board of director, yang artinya para pemangku kebijakan di perusahaan tersebut. Yang keenam yaitu portofolio yang pernah dikerjakan sebelumnya, berarti kerjasama di antara perusahaan ini dengan mitra yang lain.
Yang terakhir yaitu yang ketujuh, opsional, keunikan daripada bisnis tersebut, sehingga tak kala nanti kita buat company profil melampirkan hal tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang lain, kita dapat menerima investor dari orang lain. Presentasi mengenai company profil dan keuangan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.